Janji Allah, ketika ujian adalah jalan pulang kepadanya. Pernahkah kamu bertanya dalam diam, mengapa ada orang yang begitu mudah terbangun di sepertiga malam, sementara yang lain sudah berniat, sudah pasang alarm, namun tetap terlelap? Padahal tubuh sama-sama lelah, waktu tidur pun hampir sama, namun hasilnya berbeda. Di titik inilah tahajud menjadi terasa aneh, bukan karena sulit, bukan pula karena berat, melainkan karena tidak semua hati diberi izin untuk terbangun. Malam ini, mari kita renungkan bersama, bukan untuk menghakimi siapapun, tapi untuk bertanya dengan jujur pada diri sendiri. Apakah aku belum bangun, atau aku belum dipanggil? Malam selalu punya cara sendiri untuk jujur. Di siang hari, kita bisa menyembunyikan banyak hal. Senyum bisa dipaksakan, tawa bisa dilatih, kesibukan bisa menjadi alasan yang tampak masuk akal. Namun ketika malam turun dan dunia mulai diam satu persatu, yang tersisa hanyalah kita dan hati kita sendiri. Di jam-jam itu, ketika suara kendaraan menipis dan lampu-lampu mulai redup, ada sebuah waktu yang tidak semua orang rasakan. Waktu ketika sebagian manusia terbangun, sementara sebagian lainnya tetap terlelap. Bukan karena tidak punya niat, bukan pula karena kurang tahu keutamaan. Tapi entah mengapa, selalu ada jarak yang tak kasat mata antara keinginan dan kenyataan. Banyak orang berkata, "Aku ingin tahajud." Kalimat itu mudah diucapkan, bahkan terasa indah. Namun ketika malam benar-benar datang dan kasur terasa lebih hangat dari biasanya, niat seringkali hanya menjadi rencana yang tertunda. Aneh memang, ada orang yang lelahnya sama, tidurnya bahkan lebih larut, aktivitasnya lebih padat, tapi justru ia terbangun sebelum alarm berbunyi. Seolah ada yang mengetuk pelan dari dalam dirinya. Bukan suara, bukan mimpi, tapi kesadaran yang tiba-tiba hadir tanpa dipaksa. Sementara yang lain sudah bertekad sejak maghrib, sudah berdoa agar dibangunkan, sudah memasang alarm berkali-kali, namun malam tetap menahannya dalam tidur yang panjang. Di titik ini, banyak orang mulai menyalahkan diri sendiri. Mungkin aku kurang disiplin, mungkin aku terlalu banyak dosa, mungkin aku belum pantas. Padahal tahajud bukan sekedar soal pantas atau tidak pantas. Ia bukan lomba kesolehan. Ia bukan pula tanda bahwa seseorang lebih baik dari yang lain. Tahajud adalah undangan, dan tidak semua undangan datang dengan cara yang sama. Ada yang dipanggil lewat kegelisahan, ada lewat kesempitan hidup, ada pula yang dipanggil justru saat segalanya terasa baik-baik saja. Allah punya cara sendiri untuk mengetuk setiap hati, cara yang paling sesuai dengan kondisi hambanya. Mungkin malam ini kamu belum bangun bukan karena ditolak, tapi karena sedang dipersiapkan. Seperti benih yang belum muncul ke permukaan, bukan karena mati, melainkan karena masih menguatkan akar di dalam tanah. Bukankah aneh bahwa Allah tidak pernah lelah mendengar doa kita di siang hari, tetapi kita sering merasa terlalu lelah untuk datang kepadanya di malam hari? Namun aneh yang lebih dalam adalah ini. Meski kita sering gagal bangun, Allah tetap memberi kita hari esok, tetap memberi kesempatan, tetap membuka pintu yang sama berulang kali tanpa pernah menguncinya. Malam demi malam berlalu, dan pintu itu tetap ada. Tahajud bukan ibadah yang dipaksa. Ia hadir ketika hati mulai rindu, bukan ketika ego ingin merasa lebih. Karena itu, orang yang bangun tahajud seringkali bukan yang paling kuat tekadnya, tapi yang paling jujur dengan kelemahannya. Ia datang bukan membawa prestasi, tapi membawa kebutuhan. Bukan untuk menunjukkan siapa dirinya, melainkan untuk mengakui betapa kecil dirinya di hadapan Allah. Jika malam ini kamu belum bangun, jangan tergesa menyimpulkan apapun. Jangan langsung menghakimi diri sendiri.
Jangan pula membandingkan perjalananmu dengan perjalanan orang lain. Setiap hati punya waktunya. Setiap jiwa punya pintunya sendiri. Mungkin hari ini kamu masih belajar untuk rindu. Mungkin Allah sedang mengajari hatimu untuk pelan-pelan merendah. Atau mungkin justru lewat kegagalan bangun itulah, kamu sedang diajak untuk memahami bahwa segala sesuatu, termasuk tahajud, adalah karunia, bukan paksaan. Ada keindahan dalam kesadaran itu, bahwa kita tidak selalu memegang kendali, bahwa bahkan untuk bangun di sepertiga malam, kita tetap bergantung sepenuhnya kepada izinnya. Dan di sanalah letak rahasianya. Ketika seseorang akhirnya terbangun, seringkali bukan karena ia hebat, tapi karena ia telah cukup pasrah. Malam terus berjalan, dan selama nafas masih diberi, undangan itu belum pernah ditarik kembali. Namun, ada satu hal yang sering luput kita sadari. Tidak semua undangan dimaksudkan untuk langsung kita datangi. Sebagian undangan justru datang berulang-ulang agar hati kita belajar menunggu, bukan memaksa. Ada orang yang baru menyadari arti tahajud justru setelah bertahun-tahun gagal bangun. Setiap malam berniat, setiap malam pula terlelap. Hingga suatu titik, ia berhenti menuntut dirinya sendiri. Ia tidak lagi berkata, "Aku harus bisa." Yang tersisa hanyalah doa sederhana, "Ya Allah, jika Engkau berkenan." Di sanalah sesuatu berubah. Bukan di jam tidurnya, bukan di alarmnya, tapi di cara hatinya memohon. Seringkali, kegagalan bangun tahajud bukan tanda dijauhkan, melainkan tanda bahwa hati masih terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Masih merasa mampu, masih merasa punya kendali, masih merasa jika berusaha sedikit lagi, semuanya akan tercapai. Padahal, tahajud tidak datang pada mereka yang merasa sanggup. Ia datang pada mereka yang merasa butuh. Bukankah dalam hidup kita paling jujur ketika sedang terdesak? Doa paling dalam sering lahir bukan dari kelapangan, tapi dari ketidakberdayaan. Dan tahajud adalah pertemuan paling sunyi antara hamba yang lemah dan Tuhan yang Maha Mendengar. Mungkin itu sebabnya tidak semua orang langsung diberi kemudahan bangun, karena Allah tidak sedang melihat seberapa keras usaha kita, melainkan seberapa dalam kerendahan hati kita. Ada orang yang bangun tahajud tetapi hatinya masih penuh dengan daftar permintaan. Ada pula yang belum bangun, tetapi hatinya sudah lama bersujud dalam penyesalan dan harap. Allah Maha mengetahui mana hati yang sudah siap dan mana yang masih perlu dilembutkan. Malam bukan hanya soal waktu, ia adalah cermin. Di malam hari, niat kita diuji tanpa saksi. Tidak ada yang melihat apakah kita bangun atau tidak. Tidak ada yang memuji. Tidak ada yang mencatat selain Allah dan diri kita sendiri. Karena itulah, tahajud menjadi ibadah yang sangat jujur. Ia menyingkap motivasi terdalam yang sering tersembunyi di siang hari. Jika seseorang bangun karena ingin merasa lebih, malam akan menolaknya dengan halus. Jika seseorang bangun karena ingin mendekat, malam akan membuka jalan. Dan terkadang, jalan itu dibuka bukan dengan terbangun, tetapi dengan kegagalan yang berulang agar kita belajar satu hal penting, bahwa kita tidak sedang beribadah untuk membuktikan apapun, melainkan untuk menyerahkan segalanya. Ada rasa malu yang pelan-pelan tumbuh ketika seseorang berkali-kali gagal tahajud. Malu kepada Allah, tapi bukan malu yang menjauhkan. Malu yang justru mendekatkan. Malu karena menyadari betapa seringnya kita meminta, tetapi betapa jarangnya kita datang ketika dipanggil. Dan dari rasa malu itulah lahir doa yang lebih jujur, lebih rendah, lebih sunyi. Mungkin disitulah letak rahmat yang tersembunyi, bahwa Allah tidak selalu memberi kita apa yang kita inginkan, agar Dia bisa memberi kita apa yang kita butuhkan. Tahajud bukan hadiah bagi yang sempurna. Ia adalah pelukan bagi yang menyadari kekurangannya. Jika sampai malam ini kamu masih sering gagal bangun, jangan putus asa, jangan merasa tertinggal, jangan mengira Allah sedang menutup pintu. Bisa jadi Allah sedang membersihkan ruang di hatimu,
mengosongkan kesombongan yang halus, mengikis rasa aku bisa sendiri. Karena ketika seseorang akhirnya bangun tahajud dengan hati yang benar-benar kosong, ia tidak lagi datang membawa banyak kata. Kadang ia hanya duduk, diam, menangis tanpa suara. Dan Allah memahami semua itu, bahkan sebelum satu kalimat doa terucap. Malam memang tidak selalu ramah. Ada kalanya ia terasa berat, ada kalanya ia terasa panjang. Namun justru disitulah jiwa belajar untuk jujur sepenuhnya. Bukan soal berapa rokaat, bukan soal seberapa sering, melainkan soal siapa diri kita ketika tidak ada siapa-siapa. Dan pelan-pelan, tanpa kita sadari, kegagalan demi kegagalan itu mulai membentuk sesuatu. Kerinduan yang tidak dipaksakan, harap yang tidak dituntut, pasrah yang tidak dibuat-buat. Hingga suatu malam, entah kapan, kita terbangun. Bukan karena alarm, bukan karena mimpi, tapi karena hati yang akhirnya siap. Dan saat itu tiba, kita akan mengerti bahwa semua penantian sebelumnya tidak pernah sia-sia. Karena ternyata, bangun di sepertiga malam bukanlah puncak dari perjalanan. Ia justru awal dari sebuah kesadaran yang lebih sunyi. Kesadaran bahwa selama ini yang kita kejar bukan sekedar bisa tahajud, melainkan bisa hadir dengan hati yang utuh. Ada orang yang akhirnya terbangun, lalu tersadar. Ternyata rasa haru yang datang bukan karena berhasil bangun, tapi karena menyadari betapa lama Allah menunggu tanpa pernah meninggalkan. Di saat itulah, tahajud tidak lagi terasa sebagai beban ibadah. Ia berubah menjadi tempat pulang. Tempat di mana seseorang tidak perlu terlihat kuat, tidak perlu menyusun kata indah, tidak perlu menjelaskan apapun. Cukup hadir, dan itu sudah cukup. Banyak orang keliru memahami makna dipilih. Seolah-olah yang bangun tahajud adalah mereka yang lebih dicintai, sementara yang tertidur adalah mereka yang diabaikan. Padahal kasih sayang Allah tidak sesempit itu. Allah tidak memilih dengan cara membandingkan. Dia memilih dengan cara mempersiapkan. Ada hati yang dibangunkan lebih awal karena lukanya sudah cukup matang untuk disembuhkan dalam sunyi. Ada pula hati yang dibiarkan tidur lebih lama karena jika dibangunkan terlalu cepat, ia justru akan datang dengan keterpaksaan. Bukankah dalam hidup pun begitu? Tidak semua orang siap menerima kebenaran pada waktu yang sama. Tidak semua orang siap memikul kedalaman pada usia yang sama. Maka jangan iri pada mereka yang tampak mudah bangun malam. Kita tidak pernah tahu proses apa yang telah mereka lalui sebelumnya, air mata apa yang telah mereka sembunyikan, doa apa yang telah lama mereka pendam. Dan jangan pula meremehkan dirimu sendiri hanya karena masih sering gagal. Karena bisa jadi Allah sedang menuntunmu lewat jalan yang berbeda, jalan yang lebih panjang tapi lebih mengakar. Tahajud sejatinya bukan soal terbangun dari tidur, ia soal terbangun dari kelalaian. Ada orang yang matanya terbuka di malam hari, tetapi hatinya masih tertidur. Ada pula yang matanya terpejam, tetapi hatinya sudah lama terjaga, menunggu waktu yang tepat untuk bersujud. Allah Maha mengetahui isi hati. Dan Dia tidak tergesa-gesa. Jika selama ini kamu merasa jauh, merasa tertinggal, merasa seperti bukan bagian dari mereka yang dipanggil, dengarkan ini dengan tenang. Tidak ada satupun hamba yang dilupakan. Kadang Allah justru mendekat dengan cara membuat kita merasa tidak berdaya. Agar ketika kita akhirnya datang, kita datang bukan dengan rasa mampu, tapi dengan rasa butuh yang jujur. Tahajud yang paling indah sering lahir dari kelelahan panjang, dari hidup yang terasa berat, dari doa-doa siang hari yang belum juga menemukan jawabannya. Dan ketika malam akhirnya mempertemukan kita dengan Allah, tidak selalu ada permintaan yang terucap. Seringkali hanya ada tangis atau diam yang panjang. Namun Allah memahami bahasa itu. Malam tidak menuntut kita sempurna. Ia hanya meminta kita jujur. Jujur bahwa kita lemah.
Jujur bahwa kita tidak selalu sanggup. Jujur bahwa kita butuh pertolongan, bukan sekedar keberhasilan. Dan di titik itulah, tahajud menjadi sangat manusiawi. Ia bukan panggung kesolehan. Ia adalah ruang pertemuan antara keterbatasan dan kasih sayang. Jika suatu hari nanti kamu terbangun, lalu duduk lama sebelum sholat, jangan merasa bersalah. Jika kamu menangis tanpa tahu harus berkata apa, jangan merasa gagal. Jika kamu hanya mampu membaca doa yang sama berulang-ulang, jangan merasa kurang. Allah tidak menghitung panjangnya bacaan. Dia mendengar kedalaman kejujuran. Dan jika malam ini kamu masih belum bangun, dengarkan ini baik-baik. Pintu itu masih ada. Undangan itu masih berlaku. Dan Allah tidak pernah berubah. Dia tidak menilai kita dari satu malam. Dia melihat perjalanan seumur hidup. Mungkin suatu hari nanti kamu akan terbangun dan tersenyum pelan, mengingat semua malam ketika kamu gagal, lelah, dan hampir menyerah. Dan saat itu kamu akan mengerti bahwa Allah tidak pernah menolakmu. Dia hanya menuntunmu dengan caranya sendiri. Dan semua itu selalu tepat waktu. Dan pada akhirnya, kita sampai pada satu pemahaman yang sederhana, namun sering terlewat. Bahwa perjalanan menuju tahajud bukanlah perjalanan menuju malam, melainkan perjalanan menuju diri sendiri. Kesepertiga malam, seseorang tidak hanya membawa tubuhnya, ia membawa seluruh hidupnya. Lelah yang belum selesai, doa-doa yang tertahan, harapan yang belum menemukan jalan pulang. Maka wajar jika tidak semua orang sampai di waktu yang sama. Wajar jika langkah kita berbeda. Wajar jika ada yang tiba lebih cepat dan ada yang masih berjalan pelan. Allah tidak pernah meminta kita berlomba. Dia hanya mengundang. Dan undangan itu selalu penuh kasih. Jika selama ini tahajud terasa berat, mungkin karena kita memandangnya sebagai target, sebagai kewajiban tambahan, sebagai ukuran keberhasilan spiritual. Padahal tahajud bukan tentang menambah beban. Ia tentang melepas. Melepas rasa ingin dianggap, melepas keinginan untuk merasa lebih, melepas anggapan bahwa kita harus selalu kuat. Ketika seseorang datang ke tahajud dengan hati seperti itu, bahkan satu rakaat terasa cukup. Bahkan duduk diam terasa bernilai. Karena Allah tidak mencari kesempurnaan dari hambanya. Dia mencari kejujuran. Dan jujur di hadapan Allah seringkali berarti mengakui bahwa kita tidak selalu mampu, bahwa kita masih sering kalah oleh kantuk, bahwa kita masih belajar mencintai malam dengan perlahan. Jika hari ini kamu masih tertidur, jangan tutup hatimu dengan rasa bersalah yang berlebihan. Rasa bersalah yang tidak membawa kita kepada Allah hanya akan menjauhkan kita darinya. Lebih baik datang dengan apa adanya, dengan niat yang kecil, dengan doa yang singkat, karena Allah tidak pernah menertawakan usaha yang tulus sekecil apapun itu. Mungkin malam ini kamu hanya sempat berdoa sebelum tidur. Mungkin hanya sempat berkata, "Ya Allah, aku ingin dekat, tapi aku lemah." Dan itu pun sudah didengar. Tidak ada doa yang hilang, tidak ada niat yang sia-sia. Tahajud bukan tentang malam ini saja. Ia tentang kebiasaan hati yang dibangun perlahan. Tentang kesediaan untuk terus mengetuk meski pintu belum selalu terbuka. Dan suatu hari, tanpa banyak tanda, pintu itu akan terbuka. Mungkin di waktu yang tidak kamu duga. Mungkin di malam yang biasa saja. Kamu terbangun, lalu duduk lama. Tanpa tergesa, tanpa rasa bangga. Hanya ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Rasa bahwa kamu sedang berada di tempat yang tepat. Jika saat itu tiba, jangan merasa dirimu istimewa. Jangan pula merasa lebih dari siapapun. Cukup bersyukur, lalu masuklah dengan rendah hati.
Dan jika saat itu belum tiba, tetaplah berjalan, tetaplah berharap, tetaplah percaya. Allah tidak pernah mempermainkan waktu hambanya. Dia tahu kapan hati kita siap. Dia tahu kapan jiwa kita cukup kuat untuk sunyi. Dan dia tahu kapan kita perlu dibiarkan beristirahat. Karena bahkan tidurmu pun, jika diniatkan untuk menguatkan diri esok hari, bisa menjadi ibadah. Maka tenanglah, tidak semua kebaikan harus terjadi malam ini. Tidak semua jawaban harus turun sekarang. Yang penting, hatimu tetap menghadap ke arah yang benar. Jika renungan ini sampai ke telingamu di malam hari, dengarkan sebagai pelukan, bukan teguran. Sebagai pengingat lembut, bukan tuntutan. Dan jika kamu merasa kata-kata ini mengetuk sesuatu di dalam dadamu, simpanlah baik-baik. Boleh jadi, itulah awal dari sebuah panggilan. Bukan panggilan untuk malam ini saja, tapi panggilan untuk terus kembali seumur hidup. Semoga suatu hari nanti, kita semua dipertemukan di sepertiga malam, dengan versi diri yang lebih jujur, lebih rendah hati, dan lebih dekat. Dan jika belum, semoga kita tetap dijaga dalam harap yang tidak pernah padam. Karena Allah tidak pernah pergi. Kitalah yang sedang belajar pulang. Jika renungan ini terasa mengetuk hatimu, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Boleh jadi, satu langkah kecil malam ini adalah awal dari perjalanan yang panjang. Dan jika kamu ingin terus ditemani dalam sunyi, tetaplah di sini. Jika ada doa yang belum sempat kamu ucapkan malam ini, tuliskanlah dengan pelan di kolom komentar. Kita saling mendoakan, dan semoga Allah mempertemukan kita di waktu terbaiknya.